Ya, baik, terima kasih. Kita dari kelompok 2 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempresentasikan tentang optimalisasi kinerja manajemen bisnis dalam konteks pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadi kami perkenalkan dulu, di dalam kelompok 2 ini ada Abidi Pracahyo, kemudian Mbak Anissa Rostiasna, Berlian Salsabila Kusuma, Rizka Mentari, dan Syahri Ramadan. Baik, selanjutnya uh, ada di halaman utama itu terdiri dari judul penelitian, penyusun dan abstrak, kemudian pendahuluan, latar belakang, dan ada urgensi masalah, teori yang menjadi landasan penelitian, kemudian hasil riset sebelumnya, tujuan penelitian, dan kemudian kita ada metode penelitiannya juga. Yang pertama adalah metode yang digunakan, kemudian prosedur penelitian, populasi, dan sampel. Dan kemudian ada teknik pengumpulan data. Next, ada hasil penelitian dan pembahasan juga. Dalam hasil penelitian ini berisikan tentang bagaimana rumah sakit akan menjalankan visi dan misi, kebutuhan SDM yang berkompeten, kemudian fasilitas pendukung rumah sakit, layanan, serta mitigasi resiko. Pada bagian kesimpulan dan saran, itu akan ada kesimpulan dan saran atas permasalahan yang diteliti terkait dengan manajemen bisnis rumah sakit umum daerah. Kemudian ada daftar pustaka. Baik, di bagian pendahuluan, latar belakang. Jadi di latar belakang ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan sebuah rumah sakit itu adalah peran sumber daya manusianya atau SDM sebagai pelaku pelayanan. Jadi SDM itu adalah yang melayani pasien ya, terdiri dari dokter, kemudian terdiri dari perawat dan administrasi rumah sakit juga. Kemudian kemampuan dan integritas SDM juga di rumah sakit mempengaruhi keberhasilan dalam menjalin hubungan antara perusahaan, karyawan, dan pelanggan. Kemudian dalam menghadapi tantangan masa depan dengan perubahan yang dinamis, rumah sakit umum daerah harus mampu mengatasi permasalahan yang timbul melalui optimalisasi sumber daya yang telah dimiliki dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Nah, salah satu aspek yang menjadi fokus perhatian adalah manajemen bisnis di dalam rumah sakit. Jadi manajemen bisnis yang efektif dan efisien sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan, pengelolaan sumber daya, serta berkelanjutan operasional juga untuk rumah sakit. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Abidi. Kepada Mas Abidi, kami persilahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Abidi Percaya. Di sini saya akan membawakan presentasi dari slide 6 sampai slide 10. Nah, di sini kita masuk ke urgensi permasalahan ya. Yang pertama terkait permasalahan di RSUD-nya, yaitu pengelolaan anggaran yang terbatas. Itu permasalahannya. Yang kedua, kurangnya optimalisasi terkait sumber daya manusianya. Yang ketiga, perubahan regulasi pemerintah dalam sektor kesehatan. Nah, lanjut, apa sih dampak dari permasalahan itu? Yaitu dampaknya yang pertama menurunkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Dan yang kedua, menurunnya citra rumah sakit di mata masyarakat. Nah, setelah dampaknya, kita masuk ke strategi. Strategi penyelesaiannya yaitu mengevaluasi teori-teori yang telah dipakai dalam manajemen bisnis RSUD. Yang kedua, mengembangkan metode dan strategi dalam manajemen bisnis RSUD. Lalu yang ketiga, meningkatkan pelayanan RSUD itu sendiri. Dan yang terakhir, memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di RSUD tersebut. Oke, next. Bisa dibantu next, Mariska. Oke. Teori yang menjadi landasan penelitian. Yaitu landasan teori penelitian kita yang pertama, teori manajemen operasional.
yaitu mengoptimalkan pengelolaan proses operasional, mengurangi waktu tunggu pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Teori yang kedua yaitu teori manajemen keuangan, yaitu terkait pengelolaan anggaran yang bijak dan pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Dan teori manajemen sumber daya manusianya, yaitu memastikan ketersediaan dan pengembangan tenaga kerja berkualitas. Nah, tujuan dari penggunaan teori tersebut adalah yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional rumah sakit. Yang kedua, mengelola anggaran dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan keberlanjutan keuangan rumah sakit. Dan terkait sumber daya manusia, yaitu mengembangkan dan memotivasi sumber daya manusia agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Next. Berikut paparan hasil riset sebelumnya, yaitu terkait manajemen bisnis. Manajemen bisnis yang baik di rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pasien. Yang kedua, implementasi teknologi informasi dalam manajemen bisnis rumah sakit penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengambilan keputusan. Nah, di sini yang perlu jadi catatan yaitu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi aspek-aspek khusus dalam manajemen bisnis rumah sakit umum daerah dan mengembangkan strategi yang sesuai. Nah, yang tujuan dari penelitian ini yaitu kita jadi bagi 4. Yang pertama, menganalisa permasalahan dan tantangan dalam manajemen bisnis di rumah sakit umum daerah milik pemerintah atau RSUD. Yang kedua, mengevaluasi teori-teori yang relevan sebagai landasan penelitian. Yang ketiga, mengembangkan strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen bisnis di dalam rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu memberikan masukan berharga bagi pengambil kebijakan atau stakeholder dan praktisi di bidang kesehatan. Metode penelitian akan disampaikan oleh Kak Anissa. Kak Anissa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Abidi. Untuk metode penelitian ini terbagi menjadi 4, yaitu metode yang digunakan, lalu ada prosedur penelitian, populasi dan sampel, dan juga terakhir ada teknik pengumpulan data. Untuk yang pertama yaitu metode penelitian, kita menggunakan pendekatan deskriptif. Boleh di next, Kak Rizka? Ya, untuk metode penelitian ini kita menggunakan pendekatan deskriptif. Yang kedua itu yaitu pengumpulan data yang kita gunakan itu observasi. Untuk prosedur penelitiannya, kita pertama melalui penentuan tujuan penelitian, lalu identifikasi variabel yang diamati, lalu pengembangan instrumen observasi, lalu kita pelatihan pengamatan di rumah sakit, lalu pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan penelitian, peer review, dan juga publikasi dan diseminasi. Next, Kak. Untuk populasi dan sampel ini kita populasi dengan seluruh manajer dan juga kepala bagian rumah sakit umum daerah milik pemerintah karena kita berfokus di RSUD. Lalu sampelnya kinerja manajemen bisnis pada rumah sakit umum daerah khususnya di bagian umum. Untuk teknik pengumpulan data ini kita menggunakan 3, yaitu yang pertama wawancara. Pada teknik wawancara ini kita meneliti supaya responden memberi informasi sesuai dengan yang dialami sehari-hari. Lalu yang kedua ada observasi, yaitu penelitian ini dilakukan secara non-partisipan karena penelitian tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Lalu dokumentasi kita melakukan pengumpulan data. Dengan dokumentasi ini kita menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan berikutnya. Next, Kak. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian dan juga pembahasan. Next. Karena kita berfokus pada RSUD ini merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Hal-hal yang menjadi fokus RSUD ialah optimalisasi sumber daya manusia tentunya, lalu tupoksi organisasi, fasilitasnya, layanannya,
strategi layanannya, serta rencana mitigasi resiko. Selanjutnya, Kak. Oke, kita masuk untuk pembahasan pertama, yaitu berfokus ke sumber daya manusia. Suatu organisasi memerlukan manajemen bisnis yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkualitas tentunya. Beberapa bentuk peningkatan kinerja karyawan dapat dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan dan membantu karyawan dalam mengembangkan diri di dunia kerja. Beberapa pengembangan SDM ini dapat dilakukan oleh rumah sakit, yaitu dengan cara pelatihan kerja bagi karyawan, lalu sistem penilaian kerja yang berfokus pada bagaimana sistem sehari-hari mereka bekerja, dan juga reward sebagai apresiasi yang menjadi 3 highlight utama. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita, yaitu Kak Syahri. Dipersilakan, Kak Syahri. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Perkenalkan, nama saya Syahri. Saya akan menjelaskan presentasi slide nomor 16 sampai akhir. Nah, untuk selanjutnya itu adanya topoksi dan uraian tugas yang jelas memiliki peran penting dalam memberikan arah serta menghindari tumpang tindih tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam tim. Sarana dan prasarana juga sangat yang memadai juga sangat penting. Salah satunya adalah teknologi yang mendukung sistem pelayanan demi upaya efisiensi dan struktur. Dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan tanggap, dan adil, maka akan terciptanya lingkungan yang nyaman bagi para pelanggan. Oke, boleh next. Nah, adanya juga rencana mitigasi risiko pun menjadi salah satu upaya nyata bagi RSUD untuk menangani kemungkinan dan dampak risiko tertentu pada sasaran strategi yang ditentukan. Rencana mitigasi yang diidentifikasi merupakan tindakan konkret yang dapat dilakukan di RSUD di kemudian hari sehingga dapat meniadakan atau mereduksi status tingkat risikonya dari tingkat risiko ekstrim atau tinggi dan menjadi tingkat risiko medium atau rendah. Seperti adanya daftar sasaran strategis, risiko tingkat risiko, dan rencana mitigasi untuk mengukur level risiko yang berstatus ekstrim atau tinggi. Boleh next. Tidak lupa juga dibentuknya strategi layanan dengan memperhatikan kualitasnya dapat memuaskan pelanggan atau masyarakat, pengguna jasa atau produk, sistem pelayanan, serta lingkungan yang mendukung terjadinya pelayanan. Strategi pelayanan ini diartikan sebagai proses pembuatan keputusan untuk pemilih alternatif terbaik dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Boleh next. Kesimpulan dan saran dari kelompok kami ialah next. Kesimpulan yang paling utama adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dan tantangan dalam manajemen bisnis di rumah sakit umum daerah, yang terutama pemilik dari pemerintah, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen bisnis di rumah sakit. Dalam konteks pelayanan kesehatan, manajemen bisnis yang baik memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pelayanan, pengelolaan sumber daya, dan keberlanjutan operasional rumah sakit. Saran dari kelompok kami ialah tantangan masa depan RSUD perlu mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Yang kedua adalah menerapkan teknologi informasi untuk optimalisasi sumber daya serta menciptakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan lebih tinggi. Dan ketiga adanya perencana mitigasi resiko untuk menangani kemungkinan dan dampak resiko tertentu pada sasaran strategi yang ditentukan. Dan yang keempat adalah pengaplikasian strategi pelayanan dan kualitasnya dapat memuaskan pelanggannya atau masyarakat, pengguna jasa atau produk. Dan yang terakhir adalah pengelolaan anggaran demi mewujudkan segala tantangan di atas. Oke, next. Daftar pustaka kami
diambil dari buku Rencana Strategis Bisnis tahun 2020 dan 2024. Dan kedua adalah dari link repository uir.ac.id, Perpustakaan Universitas Islam Riau, jurnal. Dan yang terakhir adalah dari buku Upaya Peningkatan Kinerja Rumah Sakit melalui optimalisasi High Performance Work Parties Tim Lintas Fungsi di volume 1 Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Diakes. Lanjut. Terima kasih untuk sekian dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, dimohon maafkan. Sudah? Sudah ya? Stop recording mungkin, Kak. Oke. Recording.